mata uang kertas, siapa yang menciptakan? Mereka Yahudi, Bu, bukan umat Islam. Dan pintarnya mereka menciptakan uang kertas ini adalah untuk menciptakan inflasi demi menjatuhkan satu negara. Mudah dengan uang kertas ini mereka ciptakan aja inflasi. Ya, kalau kita chaos nanti sebentar lagi uang kertas kita tidak berguna, Bu. Sebanyak apapun uang kertas yang kita punya di bank itu nggak akan bernilai ketika negara chaos. Coba buka di dalam Quran, Bu, surat Ali Imran ayat 100. Surat Ali Imran ayat 100 itu menceritakan kepada kita, Allah menceritakan pada kita bahwa apa yang bisa menyebabkan kita murtad setelah kita beriman tanpa disadari adalah mengikuti ahli kitab, mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tahu-tahu kita murtad tanpa kita sadari. Ada ayatnya ya? Gimana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti segolongan orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Siapa maksudnya? Yahudi dan Nasrani. Media siapa punya? Yahudi. Yang melakukannya, yang tampilannya Nasrani. Ya. Tuh lihat, Bu, Britney Spears. Dulu zamannya saya muda ya. Ada Britney Spears, ada Madonna, ada Christina Aguilera, ada Rihanna. Ya, dan tahu kan apa yang mereka sajikan? Bahasa-bahasanya. Dan sair-sairnya ini berbahaya luar biasa. Itu sairnya sair pemuja setan. Menyerahkan jiwa dan raga mereka kepada setan. Ada sebetulnya di sini tayangannya, tapi yang Iwan harus merem, saya juga harus merem. Tapi begini konspirasi, Bu. Kalau ibu-ibu ingin tahu. Ini dari zaman dulu seperti itu. Nah, ini perilaku ahli kitab. Ngakunya mereka ahli kitab, tapi perilaku mereka adalah menjadi pelayan kepada syaitan, bukan kepada Allah. Nah, jika kita mengikuti perilaku mereka, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kita kepada kafir setelah kita beriman. Dan itu tidak disadari. Karena mereka sangat smoothly, sangat rapi, sangat perlahan. Ya, betul kata Rasulullah SAW, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dahulu juhdu dobin ataba'tumum. Sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian ikut juga. Ya. Hanya sejengkal, sehasta. Tahu-tahu kita ada dalam lingkaran mereka dan kita tidak bisa melepaskan diri. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, yang pertama pemikiran. Pemikiran ini tidak mungkin diserangkan langsung, tetapi ditampilkan dulu sesuatu yang menarik menurut syahwat ya. Itu tadi musiknya dulu enak, enak musiknya nih. Tidak sadar kita mendengarkannya. Tapi yang disajikan awalnya adalah sesuatu yang biasa dulu. Yang penting dia tertarik dulu dengan keindahan aransemen musiknya. Oh iya enak juga nih. Siapa grupnya? Oh grup Korea. Wis cantik-cantik. Oh dilihat cantik-cantik. Mulus-mulus lagi. Wah, enak juga. Nah, terus disajikan terus-menerus. Setiap kali buka media gadget mereka, itu yang terlihat. Setiap dia buka gadget, itu yang terlihat. Dilihat lagi buka gadget, itu lagi yang terlihat. Nah, terus-menerus. Ini upaya mereka untuk mempengaruhi kita. So, kita terus-menerus diterima, awalnya, tidak. Tapi karena terus-menerus, tidak lagi. 3 kalinya tidak. Tapi yang keempatnya, kebetulan imannya lagi turun, ya boleh sedikit lah, sebentar lah, nggak lama. Pas lihat, teman saya juga sama gini kan, wah, nah akhirnya lama-kelamaan dia terjebak. Nah begitulah cara mereka mengontrol pikiran kita. Setelah kita tertarik dengan apa yang mereka sajikan, maka masuklah pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, tidak lagi lewat media. Sekarang mah datang ke Bandung, ikut tuh konser. Jam berapa konsernya? Jam 8. Tapi kalau jam 9 datangnya nggak kebagian tempat. Ya. 8 malam Bu konsernya, jam pagi sudah datang ke sana. Tujuannya apa? Agar bisa paling depan, bisa selfie langsung. Nauzubillahi min dzalik. Ini generasi milenial. Tapi yang kayak gini banyak digalakan dan seolah-olah dibiarkan. Padahal ini destruktif, sangat merusak. Beda dengan pengajian. Sudah diumumkan,
disebar di Instagram, yang datang itu aja. Ya, bosan. Dan memang demikian, ya, yang namanya kajian dan kebaikan. Hufatil jannah bil makari wa hufatinar bisyahawat. Surga dihiasi dengan sesuatu yang bosan, paling eta-eta deui, paling usah nage kitu lah. Kamu telat itu usah nage. Itu untuk surga. Tapi untuk neraka, wah dibikinnya indah, menggiurkan, ya syahwatnya tertarik, teman-teman juga pada ikutan, dibikin mereka dengan sangat mudah untuk mengikutinya, bahkan dipermudah. Ya, nah itu lewat pemikiran. Kemudian lewat body badan. Diadakan event-event tertentu, diadakan acara-acara tertentu, mau tidak mau mereka ikutan. Nanti pakai dress code yang ini ya katanya. Nah, ditentukan pakaiannya. Udah gitu bawa HP ya. Kemudian hadir. Kan acara malam, ternyata artisnya mengalami musibah. Artisnya meninggal dunia. Yuk kita mengheningkan cipta dulu, HP-nya nyalakan, lampu dimatikan, HP-nya Di HP itu ada lampu ya. Nah itu dinyalakan, berdoa, digini-gini, digoyang-goyang. Oh, nah itu budaya apa kalau bukan budaya ahli kitab? Ya. Pada akhirnya fisik kita pun hadir, pemikiran pun dipengaruhi. Ya. Lama mengikutinya hingga kita ada dalam jebakan sistem mereka, maka jiwa kita pun akhirnya mereka kuasai. Beginilah langkah demi langkah Ghazwul Fikri. Dan inilah yang namanya hegemoni, pengaruh. Baik, ada banyak hal sebetulnya menjadi ranah dari Ghazwul Fikri. Apa saja yang mereka perangi pada kita? Semua aspek dari kehidupan kita. Mulai dari aspek ideologi atau agama, mereka lakukan deislamisasi. Contohnya gimana? Ya, yaitu dibikin Islam versi mereka. Islam itu toleran, Islam itu tasawuf, ya. Yang tidak mengikuti mereka teroris, radikal, ekstremis, nah kayak gitu. Ya. Giliran mereka sowan ke Vatikan ketahuan tuh sama paus mereka salim suntangan, ulama kita dikejar-kejar, ngisi pengajian dibubarkan. Allahu Akbar. Nah yang kayak gini Bu merupakan bagian dari ranah Ghazwul Fikri dalam hal agama. Ya. Kemudian di bidang politik pseudo government, di bidang ekonomi pseudo government ini maksudnya pemerintahan bayangan. Jadi penguasa di negara Islam itu mereka harus tunduk dan sejalan dengan program mereka. Bertentangan dengan program mereka digulingkan. Ya. Tidak terpilih pun dipaksakan Bu. Karena agen mereka kan. Karena yang terpilih bukan agen mereka, itu digulingkan. Bagaimanapun caranya mereka harus berkuasa agar program mereka mulus tidak terhenti. Saya nggak bicara Indonesia Bu ya. Cuma kebetulan aja sama. Ya. Contohnya di Mesir. Muhammad Mursi terpilih ya melalui proses pemilu dan yang menang Ikhwanul Muslimin kan. Ikhwanul Muslimin ini gerakan Islam radikal versi mereka. Di pandangan kita ini pengusung Islam yang terbaik di Mesir saat itu. Nah diangkat dulu tuh Ikhwanul Muslimin. Begitu berkuasa hanya dalam waktu 1 tahun saja guling tuh bisa menyelesaikan ekonomi, hutangnya masih tetap banyak, negara tidak menjadi lebih baik, digulingkan, padahal sengaja diciptakan situasi seperti itu sehingga pada akhirnya yang jatuh bukan hanya Muhammad Mursi tapi Ikhwanul Muslimin pun jatuh. Hebatnya cara mereka ini di bidang politik. Kenapa? Pemikiran yang mereka sebar dulu lewat media, lewat koran, lewat dibikin salah, kesalahannya sebar padahal nggak ada. Jadi kesalahan kita dicari-cari, diciptakan, bahkan jika ada kesalahan kecil dibesar-besarkan. Dan sebesar apapun kebaikan kita tidak pernah di-blow up oleh mereka. Terbalik, adapun agen mereka, seburuk apapun mereka, pencitraannya baik. Jika ada kesalahan, ditutupi, sebesar apapun kesalahan mereka. Nah ini Ghazwul Fikri, bagian dari perang pemikiran. Baik, lewat ekonomi, kapitalisme, ya sama Bapak Ibu ya. Lewat ekonomi apa lagi? Apalagi ekonomi keuangan ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita ada dalam sistem riba. Kita tidak bisa mengklaim kalau kita ada dalam sistem syariah. Kenapa demikian? Karena mata uang yang kita gunakan mata uang ciptaan mereka. Bu, mata uang kertas siapa yang menciptakan? Mereka Yahudi Bu, bukan umat Islam. Dan pintarnya mereka menciptakan uang kertas ini adalah untuk menciptakan inflasi demi menjatuhkan satu negara. Mudah dengan uang kertas ini mereka ciptakan aja inflasi.
Ya, kalau kita chaos nanti sebentar lagi uang kertas kita tidak berguna, Bu. Sebanyak apapun uang kertas yang kita punya di bank itu nggak akan bernilai ketika negara chaos. Hanya emas dinar dirham yang bisa bertahan. Ya, ibu-ibu ini saya perlihatkan ya salah satu contoh bentuk mereka memerangi kita. Ini bagian dari Ghazwul Fikri, Bu. Bagian dari Ghazwul Fikri. Tahun 2010 kita ada seminar tentang ekonomi syariah. Saat itu kita berharap bisa kembali menciptakan perekonomian dengan dinar dirham, Bu. Ini mohon maaf menyimpang sedikit dari tema. Tapi beginilah hebatnya mereka menciptakan mata uang kertas yang penuh syarat dengan makna-makna Saitoni. Nah, ini Bu. Ya, ini mata uang mereka yang penuh dengan simbol-simbol Dajjalnya. Dan ini menjadi kurs bagi mata uang seluruh dunia. Bahkan rupiah pun dibikin naik turunnya oleh kurs dolar ini. Ya, saya di Palestina waktu sama istri mau ke Wailing Wall, dinding ratapan. Ya, ada anak Palestina datang, pemuda. Dia melihat kita, wah kayaknya ini peziarah. Didatangin tuh, dideketin sama dia. Ilahnya turid, ilahnya antum zahibun. Mau kemana ada pergi? Ya. Dulu nih, aina haitul buruk. Aina haitul buruk. Tunjukkan padaku di mana dinding ratapan. Ah, udah kak? Ada di sana. Rafikun. Antar aku. Ya. Akhirnya dia mengantar saya. Kirainnya cuma ngebantu aja, amal soleh saja. Udah sampai, oh iya, syukran ya Habibi. Terima kasih wahai sayangku, wahai temanku. Bro, syukran bro. Udah gitu dia diam aja. Naprak tangan ya. Oh, minta uang. Ayo ganti, ngantir hukum. Kasih 50.000. Lah, Indonesia rupiah lah. Ya. Hantu kolil, ini sedikit. Lalu kasih yang merah. Ini udah apa-apa yang merah aja kasih. Cuk, marah indit ke itu. Dikasih yang merah dia nggak mau. Padahal 100.000. Dikasihlah satu uang dolar. $1, diterima $1. Besar mana $1 dengan 50.000? Besar 50.000 kan? Ini artinya betapa tidak bernilai uang kita di mata mereka dan betapa hebat pengaruh dolar di mata mereka. Padahal di Palestina jeung budak nih, bukan praktisi ekonomi ya. Ya, orang biasa, pemuda biasa, ngerti yang kayak gini. Nah, ini jahatnya mata uang sistem riba. Padahal yang sesungguhnya, ingat Bu, setiap kali mereka menciptakan satu lembar uang, maka mereka membuat emas senilai uang itu. Mereka membuat selembar uang $100, maka mereka membuat emas senilai $100. Ini emasnya. Dan emasnya dari mana, Bu? Ya, pada akhirnya inilah buah dari inflasi yang mereka ciptakan. Sistem peradaban kehidupan yang berbeda. Ya. Ini hebatnya mereka. Berhormati Allah. Padahal negara yang miskin ini adalah negara kaya. Kenapa? Mereka dibikin bodoh lewat pemikiran, lewat para pemimpin. Mereka diciptakan pemimpin yang mau menjadi boneka. Pemimpinnya dibikin bodoh untuk membodoh-bodohi rakyatnya. Di saat mereka itu sudah bodoh, sudah dibodoh-bodohin, harta kekayaan alamnya diambil. Maka yang sejahtera mereka mengambil eksploitasi kekayaan alamnya. Silakan bandingkan ibu-ibu sekalian. Ini orientasi atau ending dari perang pemikiran yang mereka inginkan. Perang dingin. Tidak perlu diperangi dengan modal banyak. Cukup lewat media. Luar biasa. Ya, ini dalam bidang politik. Silakan perbandingkan, Bu. Ini kehidupan yang mereka ciptakan. Di negara yang miskin ini, yang kelaparan ini, di bawahnya ada berlian, Bu. Dan ada minyak yang mahal. Dan sekarang siapa yang menguasai minyak dan berliannya? Ada Perancis, ada Amerika, bahkan ada Cina. Angola, negara yang kata kita miskin di Afrika, sekarang Cina punya. Mata uangnya bukan mata uang Angola, tapi yuan.
Dan tidak ada satupun masjid yang utuh sekarang. Ini berhasilnya mereka melakukan media. Awalnya dari itu tadi. Ya, didekati para pejabatnya, dibagikan pengaruh, didikte, tawarin kekayaan pejabatnya mau, ya, tekan. Maka setelah dibuka diizinkan, mengadilah produk-produk mereka masuk, termasuk medianya juga masuk. Nah, medianya membuat umatnya, bangsanya yang tadinya muslim dibikin agar tidak islami, agar tidak paham dengan Islamnya. Lewat media, filmnya, acara olahraganya, bahkan didukung ada supporternya. Udah gitu dibikin lupa kepada ibadah, ya. Dibikin lupa kepada sholat gitu. Dibikin konsernya di jam-jam waktu sholat. Nah, ya kayak gini, Bu. Luar biasa. Pada akhirnya negara mereka hancur dan mereka pun kelaparan. Ini Ibu sekalian yang rahmati Allah. Nah, kita tidak berharap bangsa kita seperti ini. Ini alas kaki mereka bandingkan dengan alas kaki yang negaranya kaya sebetulnya. Ibu-ibu, kita tidak berharap inflasi ini terjadi pada kita, ya. Dan kita tidak boleh dibodoh-bodohi. Ya, ibu-ibu, ini sebagai contoh saja. Ini mereka ciptakan, Bapak. Dan ini bahayanya mata uang kertas. Hitung berapa nolnya. Itu inflasi terparah di dunia, hiperinflasi. Berapa persen? Uang mereka tidak bernilai sama sekali. Dimulai dari apa? Nah ini, lewat pemerintahan, lewat politik. Ya. Maka akan melakukan ini, ya disampaikan dulu bagaimana Barat itu hebat lewat media. Oh iya, Barat hebat. Udah kerjasama sama Barat, kerjasamalah sama Barat. Ya kerjasamanya ya lewat presidennya kan, nggak lewat rakyatnya, lewat presidennya. Presidennya kerjasama tanda tangan, maka masuklah, dikirim menteri keuangannya, menteri hukumnya, sampai nanti menteri agamanya. Udah dikirim departemennya, oh ini banyak kampus-kampus yang pasti akan berontak, maka rektor bisa dipilih oleh presiden. Nah begitu kan, kita mengalami hal apa yang dulu terjadi pada negara-negara yang sudah mereka kuasai. Ya. Ibu, bayangkan, untuk membeli roti satu bungkus saja, uangnya harus segini. Dan saking inflasinya, maka mereka menciptakan uang terkecil. Uang terkecil segini, Bu. Berapa? 50 juta. Uang kertas terkecil. Kalau kita uang kertas terkecil berapa? 1.000 kan? Sekarang saya jarang melihat uang 1.000. Yang paling sering adalah uang 2.000 kan? Uang kertasnya. Di sana, Bu, 50 juta uang terkecil, Bu. Ibu mau beli sekilo apel, harganya 100 berapa, Bu? 100 miliar. 1 kilo. Nah, ini lihat, Bu. Ini dodol Garut 15 juta. Million sana tuh juta kita kan? Yang ini harganya berapa? 60 juta sakantong, sakit 60 juta, Bu. Ini inflasi. Ini dalam bidang, awalnya dalam bidang politik. Nanti kita dibikin seperti ini. Nah, mau beli telur sekilo, itu dengan uang sekilo 50 jutaan. 50 miliaran tadi. Uang yang nolnya berapa tadi? 50 juta. Uang yang nolnya 50 juta berarti 67. Itu sekilo. Sekilo uang 50 juta sama dengan sekilo telur. Jadi di kilo, bukan dilihat nolnya, Bu. Nah ini inflasi yang mereka ciptakan. Masya Allah. Ibu-ibu, kita tidak berharap ini terjadi. Ya, dimulai dari kisruh politik, panas politik, maka ekonomi pun hancur. Ya, luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah, ini awalnya dari pemikiran. Ya, baik. Maka kalau sudah suka dengan produk musik mereka, dengan drama-drama mereka, ada nggak pemuda kita ingin berontak ketika negara mereka dirampas? Tidak ada. Lawang pikirannya sudah diambil, fisiknya sudah mereka kuasai juga dengan ritual-ritualnya, dan pikirannya pun sudah ada dalam genggaman mereka. Mau mudahlah didoktrin dan dihancurkan. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah efek buruk dari Ghazwul Fikri. Ya. Jangan sampai kita mengalami, Ibu-ibu, Bapak Ibu. Auzubillahi min dzalik.